Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas Pendidikan Matematika 2018 Po. Di sini kami akan menjelaskan tentang geometri proyektif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Mega Teguh Budiarto, MPD. Nah, untuk yang pertama, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mayang Purbaningrum, silakan. Saya Mayang Purbaningrum, NIM terakhir 007. Saya Emilia Ardiana Wulandari, NIM terakhir 017. Saya Firstian Anggara Prelio, NIM terakhir 0111. Pokok bahasan yang akan kelompok 3 bahas, yang pertama adalah sejarah perkembangan geometri proyektif, dan yang kedua adalah tokoh-tokoh dalam geometri proyektif. Sejarah perkembangan geometri proyektif. Geometri proyektif dimulai dipelajari pada periode Renaissance abad 14 sampai 16, di mana pada periode ini banyak para seniman-seniman itu ingin menggambarkan objek 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi. Nah, geometri proyektif muncul ketika seniman-seniman ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, mereka itu ingin memperoleh hasil yang bagus dalam memindahkan objek 3 dimensi ke 2 dimensi. Karena banyak pelukis susah menampilkan bagaimana melukis garis sejajar di atas kanvas pada sebelum adanya geometri proyektif. Jadi ini seperti latar belakang geometri proyektif itu muncul. Seperti pada gambar, rel kereta api itu merepresentasikan garis sejajar, jadi para seniman dulu itu merasa bingung, karena pada saat melukiskan garis sejajar itu, contohnya misal rel kereta api, mereka itu hasil dari lukisannya itu tidak sama seperti apa yang mereka lihat, sehingga mereka mulai berpikir adanya geometri proyektif. Next. Nah, salah satu seniman yang paling terkenal itu adalah Albrecht Dürer. Albrecht Dürer lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1471 dan meninggal pada tanggal 6 April 1528. Beliau merupakan pelukis dan pengukir kayu yang terkenal dari Jerman. Nah, pada saat beliau mempelajari geometri itu, beliau memiliki tujuan yaitu menampilkan secara nyata semua objek yang ada di sekitarnya. Nah, beliau ini juga merupakan penemu aturan geometri untuk merubah objek 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi yang menjadi ide dasar gambar proyektif. Nah, dapat dilihat pada lukisan ini, jika objek yang sama lebih jauh, sudut akan lebih kecil, sehingga gambar pada kaca juga akan lebih kecil. Maksud dari kalimat ini adalah ketika kalian membayangkan ada suatu benda, di mana suatu benda itu menampilkan semacam garis gitu, terus kalian lihat menggunakan kaca. Nah, saat objek benda tadi itu diberikan cahaya dari atas dan juga bawah, maka akan menghasilkan sudut yang dibentuk seperti pada gambar itu. Nah, semakin jauh objek itu diletakkan dari kaca, nah sudut yang dibentuk itu akan semakin kecil, sehingga gambar kaca nanti juga akan kecil. Jadi lihat pada orang pertama itu terlihat dengan jelas sudutnya, sedangkan kalau yang gambar yang di belakangnya itu sudutnya semakin kecil atau semakin tidak terlihat. Next. Selanjutnya yaitu asal mula geometri proyektif berdasarkan abadnya. Yang pertama itu dasarnya kenapa muncul geometri proyektif itu karena melukis yang sudah dijelaskan oleh Emil tadi, yaitu kebingungan para pelukis pada zaman dahulu untuk menentukan gambar yang sejajar di lukisan itu. Nah, proyektif itu berasal dari fakta bahwa pemandangan yang diambil dari kenyataan menjadi diproyeksikan pada kaca. Nah, pelukis susah menampilkan bagaimana melukis garis sejajar itu di atas kanvas yang sudah dijelaskan oleh Emil tadi. Next.
Nah, ini berdasarkan abadnya, urutannya yaitu yang pertama sifat geometris pertama yang bersifat proyektif ditemukan oleh Pappus of Alexandria pada abad ketiga. Next. Nah, pada abad ke-14 ini, geometris yang sudah kompleks itu muncul akibat dari perkembangan geometri Euclid. Next. Dan pada akhirnya, pada abad ke-19, geometri proyektif dijadikan sebagai bentuk perkembangan formal. Next. Ya, lalu pada abad 17, seorang insinyur dan arsitek bernama Gerard Desarges dianggap sebagai penemu geometri proyeksi. Nah, Gerard Desarges ini sendiri merupakan seorang insinyur dan arsitek, namun dia tertarik dengan konsep proyeksi. Karya-karya milik Desarges banyak yang tidak diterima oleh matematikawan pada saat itu karena tidak memiliki kejelasan yang baik. Sehingga pada abad ke-17 geometri ini kurang banyak diminati. Oleh karena itu juga geometri proyektif ini sempat tertunda hingga sekitar 1 abad. Namun Gerard Desarges ini bukan satu-satunya yang bergerak dalam bidang geometri proyektif. Dia memiliki rekan bernama Blaise Pascal dan juga seorang penggemar bernama Philippe de la Hire. Blaise Pascal berfokus pada penyederhanaan sifat-sifat bagian kerucut sehingga melahirkan teorema Pascal, dan Philippe lebih dikenal dengan karyanya yang berjudul Sectiones coniques, bagian kerucut. Philippe de la Hire juga menggunakan geometri proyektif ini untuk membuktikan 364 teorema Apollonius dan dia berhasil membuktikan 300 diantaranya. Sebenarnya karya-karya Desarges pada saat itu bukan diperuntukkan untuk matematikawan yang menggunakan teori dan pemikiran abstrak ya. Dia itu lebih bergerak kepada matematikawan lapangan dan para ahli mesin. Karena sejatinya dia adalah seorang insinyur seperti itu. Nah, baru ketika abad ke-19, geometri ini terlahir kembali sebagai hasil pengembangan dari cabang geometri non-Euclid. Sehingga pada abad ke-19 ini geometri proyektif mulai dikenali kembali. Pokok pembahasan yang kedua adalah tokoh-tokoh dalam geometri proyektif. Tokoh yang pertama adalah Gerard Desargues. Beliau lahir di Lyon, Prancis pada tanggal 21 Februari tahun 1591 dan wafat pada bulan September tahun 1661. Nah, Gerard Desargues merupakan seorang matematikawan pendiri geometri proyektif, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, beliau selain itu, beliau juga tergabung dalam kumpulan yang bernama Marine Mersenne pada tahun 1588 sampai 1648. Dalam kumpulan ini juga termasuk Descartes, Etienne Pascal, dan anaknya yaitu Blaise Pascal. Selain itu, beliau dikenang sebagai pemahat terbaik dan guru perspektif. Pada dasarnya, kumpulan yang telah disampaikan tadi, kumpulan Marine Mersenne itu hanya dibaca oleh sahabat-sahabat mereka. Namun, Desargues telah mempersiapkan untuk mempublikasikan hasil kerjanya yang diterbitkan oleh Abraham Bush, yang kini dikenang sebagai pemahat terbaik. Next. Desargues menulis subjek praktikal seperti perspektif pada tahun 1636, kemudian pemotongan kayu untuk digunakan dalam bangunan pada tahun 1640, dan sendial pada tahun 1640. Tulisannya memiliki isi dan Tulisan Gerard Desargues itu memiliki isi dan teori yang padat dalam pendekatan mereka terhadap subjek yang bersangkutan. Dan selain itu, Desargues juga terkenal dengan teorema Desarguesnya pada tahun 1636. Meskipun tekadnya untuk menjelaskan hal-hal ini dalam bahasa dan tanpa referensi langsung ke teorema atau kosakata matematika kuno, Desargues sangat menyadari pekerjaan geometris kuno, misalnya Apollonius dan Pappus. Next.
Tokoh yang selanjutnya dalam geometri proyektif adalah Pappus of Alexandria. Pappus lahir pada tahun 290 Masehi dan wafat pada tahun 350 Masehi. Beliau merupakan seorang ahli matematikawan Yunani yang terkenal. Pappus terkenal sebagai penulis buku berjudul Synagogue dan Collection. Next. Tetapi, buku yang paling terkenal yaitu adalah Collection, yang merupakan hasil karya Pappus, berisi ringkasan atau ikhtisar matematika dan ditulis tahun 340 Masehi atau sebagian beberapa orang juga menaksir sekitar tahun 325 Masehi. Nah, untuk buku collection itu terdiri dari 8 buku. Buku yang pertama berisi ulasan tentang aritmatika yang tidak ditemukan. Buku yang kedua berisi bahasan tentang metode menangani bilangan-bilangan besar. Buku yang ketiga berisi masalah geometri, bidang, dan ruang. Buku yang keempat berisi generalisasi yang terkenal dari Euclid, kemudian diikuti berbagai teorema lingkaran, dan dalam buku 4 juga berisi bentuk-bentuk kurva. Buku yang kelima berisi bentuk segi 6 dan problem tentang isoperimeter. Bentuk segi 6 ini itu diperoleh dari mengamati lebah yang membuat sarangnya. Next. Buku yang ke-6 dan ke-7 merupakan rangkuman dari buku-buku matematikawan lain. Nah, buku 6 sendiri itu isinya rangkuman mengenai aplikasi matematika dalam astronomi, optik, dan mekanika. Buku yang ke-7 berisi tentang sejarah matematika, dan buku yang ke-8 berisi tentang aplikasi matematika pada bidang astronomi, optik, dan mekanika yang merupakan lanjutan dari buku 6. Untuk tokoh yang ketiga adalah Blaise Pascal. Beliau lahir di Clermont-Ferrand pada tanggal 19 Juni tahun 1623 dan wafat pada tanggal 19 Agustus tahun 1663. Blaise Pascal merupakan seorang matematikawan Prancis, fisikawan, penemu, penulis, dan filsafat Katolik. Blaise Pascal menulis Mystic Hexagram, Essai pour les Coniques, Essai on Coniques, yang dikirim ke Pierre Mersenne di Paris dan sekarang kita kenal sebagai Teorema Pascal. Selain itu, beliau juga menulis risalah pada subjek geometri proyektif pada usia 6 tahun. Dan beliau juga memiliki hubungan dengan Pierre de Fermat, seperti yang sudah disampaikan oleh Christian sebelumnya, tentang Pierre de Fermat terkenal pada teori peluang. Dan teori ini sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi modern dan ilmu sosial pada zaman sekarang. Selanjutnya yaitu kita akan berkelana ke Paris, Prancis, yaitu tempat lahir Philippe de la Hire pada tanggal 18 Maret 1640 dan wafat pada tanggal 21 April 1718. Nah, Philippe de la Hire ini merupakan seorang pelukis kelahiran Paris yang menggunakan cara berbeda dalam melukis. Next. Philippe de la Hire ini juga merupakan penulis buku metode grafis pada tahun 73, Conic Section pada tahun 1685, sebuah risalah epicycloid pada tahun 1694, Roulets pada tahun 1702, dan Cocois pada tahun 1708. Nah, karya-karya Conic Section dan epicycloids ini ditemukan pada pengajaran Desargues. Next. Nah, ini merupakan salah satu karya dari Philippe de la Hire yang terkenal yaitu gambar peta bumi dengan proyeksi globe dan pusat proyeksi pada garis melalui kutub sejauh R, sin 45 derajat di luar bola. Next. Selanjutnya yaitu kita berpindah ke kota Beaune di Prancis, yaitu kelahiran Gaspard Monge pada tanggal 9 Mei 1746 dan wafat di Paris pada tanggal 28 Juli 1818. Pak Monge ini merupakan seorang ahli matematika Prancis yang juga merupakan revolusioner dan merupakan penemu geometri deskriptif.
Nah, geometri deskriptif ini apa? Merupakan sebuah teknik menggambar benda ke dalam koordinat 3 dimensi dalam bidang datar. Pak Mungi ini juga merupakan pencipta geometri optikal dan geometri diferensial. Next. Geometri proyektif ini merupakan batu loncatan dari geometri analitik ke geometri aljabar. Next. Ini merupakan salah satu karya geometri deskriptif Monge yang juga bisa kita temukan di kalkulus U banyak, yaitu menggambar suatu lukisan di 3 dimensi. Next. Selanjutnya yaitu kita berpindah ke Firenze di Italia, yaitu tempat kelahiran Filippo Brunelleschi pada tahun 1377 dan wafat pada tanggal 15 April 1446. Pak Brunelleschi ini merupakan seorang arsitek dan insinyur terkemuka di Renaissance Italia, merupakan penemu perspektif linear dan merancang kubah katedral di Florence. Next. Lukisan-lukisan yang dikenal pertama dalam linear optik geometris perspektif ini dibuat oleh Pak Filippo sekitar tahun 1425. Next. Berikut adalah contoh lukisan perspektif pertama yang dibuat oleh Pak Brunelleschi, yaitu seperti ini yang pernah kita buat waktu di SMP atau SMA pada pelajaran geometri, pada pelajaran proyektif di SBK. Next. Ya, selanjutnya ada Jan Victor Poncelet. Beliau lahir di Metz 1 Juli 1788 dan meninggal di Paris tahun 22 Desember tanggal 22 Desember tahun 1867. Beliau merupakan seorang matematikawan Prancis, bapak dari geometri modern dan pengembang geometri proyektif. Dia tergabung dalam military engineer dan ikut bersama pasukan Napoleon untuk memerangi kerajaan Rusia. Kemudian ia menjadi tawanan kerajaan Rusia. Dia mempelajari conic section dan mengembangkan prinsip dualitas. Selain itu, dia juga mengembangkan teorema Poncelet-Steiner dan teorema terakhir Poncelet. Selanjutnya ada Jacob Steiner. Dia berasal dari Uzernov 18 Maret 1796 dan wafat tanggal 1 April 1863. Dia merupakan matematikawan Swiss yang bergerak dalam bidang geometri sintetis dan geometri proyektif. Dia menyempurnakan teori dualitas juga dan sangat tidak menyukai aljabar dan analisis, lebih memilih menggunakan geometri murni. Berbeda pada tokoh sebelumnya yang merupakan seorang insinyur ya. Dia juga merupakan seorang penemu dan menemukan permukaan Steiner. Nah, ini bisa dilihat animasi dari temuan Steiner. Penemuan permukaan derajat 4 milik Steiner ketika kunjungannya ke Roma. Nah, bentuk ini dengan setiap bidang singgung memiliki sifat karakteristik yang memotong permukaan sepasang dalam kerucut. Permukaan Steiner juga mengandung 3 garis ganda yang bertemu satu sama lain dalam 3 titik. Ya, bisa dilihat ya, di sini kan ada 3 garis dan bertemu pada 1 titik. Dan ini ada pada tiap sisinya. Nah, bisa dilihat lebih jelas di sini, cuman untuk animasinya bisa dilihat di sini ya. Nah, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata dari kelompok 3, dilanjut oleh kelompok sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 2018 U, ingin menjelaskan mengenai geometri proyeksi. Next.
Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Fatil Setiawan Wahyu Laksana, NIM terakhir 088. Dan saya Nur Kofifa, NIM terakhir 074. Saya Nikmatus Safira Aprilianda, NIM terakhir 092. Saya Rupita Wulandari, NIM terakhir 094. Ya, pokok bahasan kita kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, gambaran geometri proyektif. Yang kedua, pengertian pangkal geometri proyektif. Yang ketiga, definisi-definisi geometri proyektif. Gambaran umum geometri proyektif. Next. Geometri proyektif mempelajari tentang sifat-sifat proyektif yang tidak berubah dalam transformasi proyektif, sehingga geometri ini berbeda dalam pengaturan, ruang proyeksi, dan beberapa konsep dasar geometri. Jadi, yang berbeda itu hanya beberapa, tidak semua. Next. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan antara geometri proyektif dan geometri Euclid. Next. Yang pertama, secara intuisi, ruang proyektif memiliki titik lebih banyak daripada ruang Euclid. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat rel kereta api. Jika rel kereta api tersebut diasumsikan seperti dua garis yang sejajar, maka pada geometri Euclid, kedua garis tersebut tidak akan memiliki titik potong. Namun pada geometri proyektif, dua garis sejajar tersebut dapat memiliki titik potong. Oleh sebab itu, secara intuisi, ruang proyektif memiliki titik lebih banyak daripada ruang Euclid. Next. Dalam geometri proyektif tidak dibicarakan tentang sudut, seperti dalam geometri Euclid. Karena sudut adalah contoh dari konsep yang berubah dalam transformasi proyektif, seperti yang terlihat jelas dalam gambar perspektif. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, itu merupakan gambar perspektif dari sebuah ruangan. Nah, pada kenyataannya ruangan tersebut memiliki pojok ruangan dengan sudut 90 derajat. Namun pada gambar perspektif, sudut 90 derajat tersebut akan berubah atau akan bertransformasi. Sehingga dalam geometri proyektif tidak dibicarakan tentang sudut. Next. Geometri proyektif tidak didasarkan pada konsep jarak. Nah, hal ini terjadi karena misal kita punya gambar jalan yang lurus seperti itu, maka jika kita ibaratkan tepi jalan tersebut seperti dua garis yang sejajar, maka seharusnya dua garis sejajar tersebut akan memiliki jarak. Namun pada geometri proyektif, dua garis sejajar akan berpotongan di suatu titik, sehingga tidak memiliki jarak alias jaraknya 0. Next. Perbedaan selanjutnya yaitu tidak terdapat penggunaan jangka dalam geometri proyektif sehingga tidak membahas lingkaran. Hal ini dikarenakan definisi lingkaran sendiri itu kan himpunan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik yang disebut sebagai titik pusat. Nah, dari perbedaan sebelumnya bahwa geometri proyektif ini tidak didasarkan pada konsep jarak sehingga tidak membahas tentang lingkaran karena lingkaran tersebut juga membahas tentang jarak. Next.
Selanjutnya yaitu geometri proyektif menggunakan prinsip utama seni perspektif, yaitu garis sejajar berpotongan di tak hingga. Hampir sama dengan perbedaan yang sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Fadil, bahwa pada geometri proyektif ini, dua garis sejajar, ketika kita pandang di tak hingga, seolah-olah garis tersebut akan berpotongan. Maka dari itu, prinsip utama geometri proyektif ini yaitu garis sejajar berpotongan di tak hingga. Next. Namun, pada dasarnya, geometri proyektif dapat dianggap sebagai perluasan dari geometri Euclid. Geometri Euclid terkandung dalam geometri proyektif, sehingga teorema terpisah namun serupa di geometri Euclid dapat dibahas bersama dalam kerangka kerja geometri proyektif. Misalnya, garis sejajar dan garis berpotongan tidak perlu diperlakukan sebagai kasus yang terpisah, karena dua garis sejajar dalam geometri proyektif juga memiliki titik potong. Titik potong dua garis sejajar adalah titik di tak hingga. Jadi, pada geometri proyektif ini sebenarnya terkandung beberapa perluasan dari geometri Euclid. Pada geometri Euclid, garis sejajar tidak berpotongan, tetapi pada geometri proyektif, garis sejajar akan berpotongan. Nah, maka dari itu, garis sejajar dan garis berpotongan pada geometri proyektif ini tidak diperlakukan sebagai kasus yang terpisah. Next. Selanjutnya yaitu pengertian pangkal geometri proyektif. Pengertian pangkal geometri proyektif ada tiga, yaitu titik, garis, dan relasi insidensi. Berbeda dengan geometri Euclid yang memiliki pengertian pangkal titik, garis, dan bidang. Tetapi di sini titik, garis, dan relasi insidensi. Next. Nah, apa itu relasi insidensi? Relasi insidensi adalah relasi antara titik dan garis. Disebut juga sebagai relasi biner yang menggambarkan bagaimana objek-objek geometri bertemu. Contohnya, yang pertama yaitu titik P terletak pada garis L. Terdapat garis L dan di situ ada titik P. Contoh yang kedua yaitu garis L1 memotong garis L2. Nah, di sini L1 berpotongan dengan garis L2. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu titik dan suatu garis dikatakan insidensi jika titik itu terletak pada garis tersebut dan garis tersebut melalui titik tadi. Jadi, jika ada titik pada suatu garis dan garis tersebut melalui titik itu, maka relasi tersebut dikatakan relasi insidensi. Next. Dan selanjutnya ini adalah definisi geometri proyektif, di mana yang pertama yaitu himpunan titik-titik disebut kolinear jika setiap titik pada himpunan tersebut insiden dengan garis yang sama. Jadi kita buktikan. Next. Ada titik A yang insiden dengan garis K. Kemudian B juga insiden dengan garis K, titik C insiden dengan garis K. Otomatis garis A dan titik A, titik B, dan titik C ini merupakan himpunan titik-titik yang kolinear. Kemudian yang B yaitu garis-garis yang insiden dengan titik yang sama disebut kongruren. Seperti ada titik A yang insiden dengan garis M, kemudian ada titik A juga yang ada garis K yang insiden dengan garis A. Nah, garis K dan garis M ini, garis K dan garis M ini merupakan garis-garis yang insiden dengan titik yang sama. Maka garis K dan garis M kongruren. Lanjut. Next.
Nah, definisi yang ketiga yaitu ada complete quadrangle adalah himpunan dari 4 titik, yang 3 diantaranya tidak kolinear dan 6 garis insiden dengan masing-masing pasangan tersebut. 4 titik tersebut disebut vertex atau titik sudut dan 6 garis tersebut disebut sides atau sisi. Nah, di mana ada complete quadrangle-nya itu A, B, C, D, kemudian ada tiga diantaranya titik A, titik B, titik C, titik D ini ada 3 titik diantaranya itu tidak kolinear, sehingga terbentuk 6 garis insiden dengan masing-masing pasangan tersebut. Ada garis A, B, B, D, C, C, A, B, dan AD. Kemudian terbentuklah 4 titik disebut titik sudutnya, yaitu titik A, B, C, dan D. Dan 6 garis tersebut disebut side atau sisinya. Next. Nah, definisi yang keempat yaitu dua sisi dari complete quadrangle itu berlawanan jika titik insidennya tidak berpotongan pada kedua garis. Nah, misalnya ada complete quadrangle A, B, C, D, di mana ada titik A yang insiden terhadap garis K, kemudian ada titik D yang insiden terhadap garis yang melalui titik DC ini, maka garis AB dan garis DC ini adalah dua sisi dari complete quadrangle yang berlawanan. Ada 3, di mana titik B ini adalah insiden terhadap garis yang melalui BC, kemudian ada titik insiden D, titik D yang insiden dengan garis yang melalui AD, otomatis garis yang melalui BC, side-nya ini BC dan AD itu adalah dua sisi yang berlawanan. Yang ketiga juga sama, B ini, titik B itu insiden dengan garis melalui BD. Titik A adalah titik insiden dari garis yang melalui titik AC. Otomatis AC dan BD sebagai side dari complete quadrangle itu berlawanan. Kemudian definisi selanjutnya yaitu yang kelima, titik diagonal dari complete quadrangle adalah titik yang insiden dengan sisi yang berlawanan pada quadrangle. Nah, kita sekarang membahas next. Titik diagonal dari complete quadrangle-nya itu berkaitan dengan definisi sebelumnya. Ada AB, CD, next. Nah, di mana jika ini AB dan DC ini kan tadi berlawanan dari definisi sebelumnya. Kemudian diperpanjang sehingga ada titik K ini merupakan titik insidennya, titik diagonalnya dari complete quadrangle. Kemudian ada BC dan AD ini merupakan sisi yang berlawanan. Kemudian diperpanjang sehingga memotong di titik ini. Kemudian ada lagi side-nya AC yang berlawanan dengan BD. Maka titik M ini adalah titik diagonalnya, seperti itu. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah segitiga adalah himpunan tiga titik non-kolinear dan 3 garis insiden dengan setiap pasangan titik tersebut. Titik tersebut disebut vertikal dan garis tersebut disebut sides atau sisi. Nah, ini contohnya ada 3 titik A, B, dan C, lalu garis M, K, dan N. Garis-garis tersebut, garis M, K, dan N merupakan sides dan titik A, B, C merupakan titik sudutnya. Lalu selanjutnya yaitu pencil of point adalah himpunan dari titik-titik yang insiden dengan sebuah garis. Nah, seperti pada gambar, yaitu titik A, titik B, dan titik C, dan titik D merupakan himpunan titik-titik yang insiden dengan sebuah garis, yaitu garis M. Selanjutnya adalah pencil of line, adalah himpunan garis yang insiden dengan sebuah titik.
Ini contohnya adalah garis M dan garis N insiden dengan titik B. Serta ada juga garis K dan garis L. Maka garis K, L, M, dan N merupakan himpunan garis yang insiden dengan sebuah titik, yaitu titik B. Selanjutnya, yaitu titik P1, P2, hingga Pn dikatakan kolinier jika terdapat suatu garis yang memuatnya. Seperti tadi bahwa P1 yang insiden dengan M, P2 insiden dengan M, P3 insiden dengan M, hingga sampai Pn itu insiden dengan M, maka P1, P2, P3 sampai Pn dikatakan kolinier. Lalu definisi selanjutnya yaitu jika A, B, C tiga titik yang berbeda dan non-kolinier, maka bidang yang memuat A, B, C disebut bidang yang ditentukan oleh A, B, C dan dinotasikan dengan A, B, C. Titik seperti yang diilustrasikan, titik A, titik B, dan titik C berada di sebuah bidang. Nah, bidang itu dinotasikan dengan A, B, C. Sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya akan membahas tentang geometri proyektif dengan pokok bahasan aksioma-aksioma dalam geometri proyektif, teorema 6.1, teorema 6.2, dan teorema 6.3. Kami dari kelompok beranggotakan saya, Fatima Iza Aulia, Raja Naufal, dan Estalia Nuriana. Aksioma terdapat pada geometri proyektif. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, berbunyi, terdapat sebuah titik dan sebuah garis yang tidak insiden. Kita lihat di gambar sebelah kanan, terdapat sebuah titik dan sebuah garis yang tidak insiden. Aksioma kedua, setiap garis insiden dengan minimal 3 titik berbeda. Kita lihat pada gambar, dalam garis terdapat titik B, titik C, dan titik D, di mana titik B tidak sama dengan titik C, tidak sama dengan titik D. Aksioma yang ketiga, dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Nih, misalnya kita ada titik A dan titik B, maka dua titik sebarang ini hanya berinsiden dengan satu garis. Aksioma keempat, jika A, B, C, dan D adalah 4 titik berbeda, sedemikian hingga garis AB berpotongan dengan garis CD, maka garis AC memotong garis BD. Kita lihat di gambar, jika kita memiliki titik A, B, C, dan D, di mana garis AB berpotongan dengan garis CD, maka garis AC pasti akan memotong garis BD. Selanjutnya, aksioma yang kelima, jika ABC adalah bidang, maka terdapat paling sedikit satu titik tidak berada pada bidang tersebut. Kita lihat di gambar, jika ada bidang ABC, maka paling sedikit ada satu titik yang tidak berada pada bidang tersebut. Pada contoh di sini disebutkan titik itu adalah titik D. Selanjutnya, aksioma ke-6, dua bidang sebarang yang berbeda memiliki paling sedikit dua titik potong. Kita lihat pada gambar, terdapat dua bidang yang berpotongan ini paling sedikit memiliki dua titik potong, yaitu titik A dan titik B. Aksioma ke-7, 3 titik diagonal pada complete quadrangle tidak pernah kolinear. Gambar di sebelah kanan adalah complete quadrangle dengan titik A, B, C, D. Maka kita tahu bahwa titik A dan titik B dan titik C tidak kolinear, titik B, titik C, titik D tidak pernah kolinear,
titik A, titik C, titik D tidak pernah kolinear, titik A, titik B, titik D tidak pernah kolinear. Yang terakhir, aksioma ke-8, jika suatu proyeksi memproyeksikan tiga titik invarian yang segaris, maka hasil dari proyek tiap titik pada garis tersebut adalah titik invarian. Jika di sini kita memiliki suatu garis, kita memiliki tiga titik yang segaris, yaitu titik A, titik B, dan titik C, diproyeksikan dengan titik O, maka terbentuk garis OA, garis OB, dan garis OC, maka pasti ada titik, yaitu titik X, yang segaris dengan titik A, B, dan C. Saya, Evalia Nuriana, 3 digit yang terakhir 095 akan membuktikan teorema 6.1 dari geometri proyektif. Teorema 6.1 dari geometri proyektif berbunyi dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Jadi insiden ini bisa dikatakan sinonim dengan terletak. Ini pembuktiannya 6.1. Ada langkah pertama sebagai premis terdapat dua garis berbeda yaitu X dan Y. Lalu premis tambahan, andaikan garis X dan Y memotong di dua titik yaitu A dan B. Gambarnya sebagai berikut. Ini adalah garis X, lalu ada garis Y yang berbeda dan ada titik A, lalu titik B. Andaikan garis X dan Y memotong di dua titik yaitu A dan B. Lalu langkah ketiga, X dan Y merupakan garis yang sama akibat langkah 2 dan aksioma 3. Aksioma 3 berbunyi dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Lalu langkah selanjutnya, hal ini kontradiksi dengan 1 dan 3. Jadi di langkah ketiga, X dan Y merupakan garis yang sama. Namun di langkah pertama terdapat dua garis berbeda yaitu X dan Y akibat langkah 1 dan 3. Maka terbukti dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik akibat langkah 4 yang kontradiksi dengan yang diketahui. Jadi pembuktian teorema 6.1 yang berbunyi dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik terbukti. Ya, selanjutnya teorema 6.2 yang berbunyi sebarang dua garis berbeda yang sebidang memiliki paling sedikit satu titik potong. Nah, pembuktian teorema 6.2. Garis AC dan garis BD adalah dua garis yang berbeda sebagai premis. Lalu, ambil sebarang titik E di luar kedua garis, sedemikian sehingga pensil dua garis yang melalui E dan memotong garis AC di A dan C, juga memotong garis BD di B dan D. Dari aksioma 1 yang berbunyi terdapat sebuah titik dan sebuah garis yang tidak insiden. Selanjutnya, terbentuk bidang ACE yang memuat kedua garis dari akibat 2 dan definisi J yang berbunyi jika A, B, C tiga titik yang berbeda dan non-kolinear, maka bidang yang memuat A, B, C disebut bidang yang ditentukan oleh ABC dan dinotasikan sebagai ABC. Lalu, garis AB dan garis CD berpotongan di E sebagai akibat 2. Lalu yang garis AC dan garis BD memiliki titik potong. Dari akibat 4 dan aksioma 4 yang berbunyi jika ABCD adalah 4 titik berbeda. Sedemikian hingga
garis AB berpotongan dengan garis CD, maka garis AC memotong. Maka dari pembuktian tersebut terbukti bahwa sebarang dua garis berbeda yang sebidang memiliki paling sedikit titik potong. Selanjutnya teorema 6.3. Jika titik A tidak terletak pada garis BC, maka A, B, dan C berbeda dan non-kolinier. Untuk langkah pertama, titik A tidak terletak pada garis BC, ini sebagai premis. Selanjutnya, garis BC memuat dua titik berbeda, yaitu B dan C, akibat langkah 1 dan aksioma 3 yang berbunyi dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya pada satu garis. Andaikan A sama dengan B sebagai premis tambahan, maka A terletak pada garis BC akibat langkah 2 dan 3. Terjadi kontradiksi antara langkah 1 dan 4. Akibatnya A tidak sama dengan B. Selanjutnya, andaikan A sama dengan C ini sebagai, nah, A terletak pada garis BC akibat langkah 2 dan langkah 7. Terjadi kontradiksi antara langkah 1 dan langkah 8. Akibatnya A tidak sama dengan C. Karena B tidak sama dengan C, A tidak sama dengan B, dan A tidak sama dengan C, maka A, B, dan C berbeda. Ini akibat dari langkah 2, langkah 6, dan langkah 10. Sekarang andaikan C A kolinier, ini sebagai premis tambahan. Terdapat garis yang memuat ABC, misalkan garis L, akibat dari langkah 12 dan definisi kolinier yang berbunyi titik-titik P1, P2, sampai dengan Pn dikatakan kolinier jika terdapat sebuah garis yang memuatnya. Garis L memuat B dan C akibat dari langkah 13. Nah, berarti garis L sama dengan garis BC. Ini akibat dari langkah 2 dan langkah 14. A terletak pada garis BC akibat langkah 13 dan langkah 15. Terjadi kontradiksi antara langkah 1 dan langkah 16. Nah, berarti titik A, B, dan C tidak kolinier. Jadi terbukti jika titik A tidak terletak pada garis BC, maka titik A, B, dan C berbeda dan kolinier akibat langkah 11 dan langkah 18. Kelompok kami. Nah, untuk materi geometri proyektif yang selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok 7. Anggota kelompok 7 yang pertama, Prisma Yuda Noviandika, NIM 17030174060. Anggota yang kedua, Citra Cahyaning Pertiwi, NIM 18030174010. Anggota yang ketiga, Indri Aninda Rahmasari, NIM 18030174056. Dan anggota yang terakhir, Ragil Tri Lestari, NIM 18030174076. Pokok bahasan geometri proyektif yang akan dipaparkan oleh kelompok 7 meliputi teorema 6.4, teorema 6.5, teorema 6.6, akibat teorema 6.6, dan teorema 6.7. Bahasan yang pertama yaitu mengenai teorema 6.4. Teorema ini menyatakan bahwa sebuah garis dan sebuah titik di luar garis
hanya termuat pada sebuah bidang. Pembuktian teorema 6.4. Yang pertama, diberikan premis bahwa terdapat 3 titik yang 2 diantaranya termuat pada garis. Misal garis K yang memuat titik P dan Q dan titik R di luar garis K. Berdasarkan langkah 1 dan definisi C yang menyatakan bahwa jika A, B, C 3 titik berbeda dan non-kolinier, maka bidang yang memuat A, B, dan C disebut bidang yang ditentukan oleh A, B, C dan dinotasikan dengan A, B, C, sehingga muncullah pernyataan bahwa bidang V memuat titik P, Q, dan R, dan garis K yang mana terdapat titik P dan Q juga terdapat pada bidang V. Selanjutnya diberikan premis tambahan dengan mengandaikan bahwa ada bidang lain V aksen yang memuat garis K dan R. Berdasarkan langkah 1 dan langkah 3, maka V aksen ini memuat titik P, Q, dan R. Langkah 2 menyatakan bahwa bidang V memuat P, Q, R, dan langkah 4 menyatakan bahwa bidang V aksen memuat P, Q, dan R. Kedua langkah ini saling kontradiksi dengan definisi C, sehingga pengandaian salah. Seharusnya hanya ada satu bidang yang memuat garis K dan titik R. Maka teorema 6.4 yang menyatakan bahwa sebuah garis dan sebuah titik di luar garis hanya termuat pada sebuah bidang terbukti. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembuktian teorema 6.5 yang berbunyi jika dua garis memiliki titik potong maka kedua garis tersebut sebidang. Pembuktiannya, langkah pertama kita membuat premis yaitu dengan memisalkan garis L dan garis K. Yang selanjutnya ada premis lagi yaitu titik A itu pada garis L dan titik B pada garis K. Kemudian premis yang selanjutnya itu garis L dan garis K itu berpotongan di titik C. Karena berpotongan di titik C berarti garis L dan juga garis K itu dua garis yang berbeda. Dan di premis ini ada tambahan yaitu C itu pada garis AC. Yang menandakan bahwa A dan C itu dua titik yang berbeda. Nah, kemudian langkah yang keempat itu berdasarkan langkah 2, 3, dan aksioma 3 yang berbunyi dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Nah, kita tahu bahwa titik A dan titik C itu dua titik yang berbeda sehingga membentuk satu garis yaitu garis L. Dan kita juga tahu titik B dan juga titik C itu berbeda berdasarkan langkah 2, 3, dan aksioma 3 sehingga terbentuk garis K atau termuat pada garis K. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu titik A, B, dan C itu berbeda dan non-kolinear. Hal ini berdasarkan langkah 2, 3, dan 4. Kita tahu bahwa A itu tidak sama dengan titik B, titik A tidak sama dengan titik B. Kita tahu di langkah kedua dan ketiga karena A pada L dan B pada K, sedangkan garis L dan K itu berbeda. Jadi A dan B itu berbeda. Kemudian A dan C itu berbeda karena kita tahu pada langkah 3 bahwa C pada garis AC sehingga A itu berbeda dengan C. Sehingga karena A berbeda dengan B, A berbeda dengan C, maka B juga berbeda dengan C. Hal ini juga didukung pada langkah keempat yaitu membentuk garis BC. Kemudian yang selanjutnya yaitu terbentuk bidang V yang memuat A, B, dan C berdasarkan langkah 5 dan definisi C geometri proyektif yang berbunyi jika A, B, C 3 titik yang berbeda dan non-kolinear maka bidang yang memuat ABC disebut bidang yang ditentukan oleh ABC dan dinotasikan dengan ABC. Jadi bidang V itu memuat A, B, dan C berdasarkan langkah 5 yaitu langkah 5-nya itu titik A, B, dan C berbeda dan non-kolinier.
Kemudian yang selanjutnya garis L dan K itu sebidang di V. Nah, hal ini berdasarkan langkah 4 dan 6, di mana langkah 4 itu K sama dengan garis BC dan L sama dengan garis AC. Dan kita tahu di langkah 6 bahwa titik A, B, dan C itu termuat di V. Nah, karena titik A, B, C termuat di V dan titik A, B, C itu pada garis K dan garis L, maka garis K dan garis L itu sebidang di V. Jadi kesimpulannya terbukti, jika dua garis memiliki titik potong, maka garis tersebut sebidang. Selanjutnya adalah teorema 6.6 yang berbunyi, jika dua bidang berpotongan, maka perpotongannya adalah sebuah garis. Untuk pembuktiannya, langkah pertama diberikan dua bidang berbeda U dan V yang berpotongan sebagai premis. Langkah kedua, maka terdapat dua titik misal A dan B sedemikian sehingga titik A dan B merupakan titik persekutuan bidang U dan V. Dengan alasan langkah 1 dan aksioma 6 yang berbunyi dua bidang sebarang yang berbeda memiliki paling sedikit dua titik potong. Langkah ketiga, dari titik A dan B dibuat garis AB akibat dari langkah 2 dan aksioma 3 yang berbunyi dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Yang selanjutnya, langkah 4 ada garis AB berada pada bidang U dan garis AB berada pada bidang V. Akibat dari langkah 3 yang berbunyi dari titik A dan B dapat dibuat garis AB. Langkah kelima, garis AB merupakan garis persekutuan bidang U dan bidang V akibat dari langkah 4. Kemudian langkah ke-6, titik C merupakan titik persekutuan lain pada bidang U dan V. Dikonstruksi dan aksioma 6. Dua bidang sebarang yang berbeda memiliki paling sedikit dua titik potong. Untuk langkah ke-7, andaikan titik C tidak pada garis AB sebagai premis tambahan. Langkah ke-8, garis AB dan titik C termuat dalam satu bidang ABC akibat dari langkah 7 dan teorema 6.4. Langkah 7 berbunyi andaikan titik C tidak pada garis AB. Kemudian teorema 6.4 berbunyi sebuah garis dan sebuah titik di luar garis hanya termuat pada sebuah bidang. Pada langkah ke-9, bidang U dan bidang V sama akibat dari langkah 5, langkah 6, dan langkah 8. Langkah 5 yang berbunyi garis AB merupakan garis persekutuan bidang U dan bidang V. Yang langkah ke-6 berbunyi titik C merupakan titik persekutuan lain pada bidang U dan bidang V. Langkah ke-10 pengandaian salah karena kontradiksi antara langkah 1 dan langkah 9. Langkah 1 berbunyi diberikan dua bidang berbeda U dan V yang berpotongan. Akibat pengandaian salah, maka titik C berada pada garis AB. Kesimpulannya, garis AB merupakan satu-satunya garis yang memotong bidang U dan bidang V. Untuk selanjutnya ada akibat dari teorema 6.6 yang berbunyi, jika sebuah garis termuat pada dua bidang yang berbeda, maka garis tersebut adalah perpotongan kedua bidang. Yang langkah pertama, diberikan garis AB sebagai premis. Garis AB terletak pada dua bidang berbeda, yaitu bidang U dan bidang V sebagai premis. Langkah ketiga, andaikan garis CD tidak sama dengan garis AB dan merupakan perpotongan bidang U dan bidang V sebagai premis tambahan.
Yang langkah keempat, garis AB dan garis CD berpotongan di titik E di konstruksi. Langkah kelima, garis AB dan garis CD sebidang akibat dari langkah keempat yang berbunyi garis AB dan garis CD berpotongan di titik E dan teorema 6.5 yang berbunyi jika dua garis memiliki titik potong maka garis tersebut sebidang. Untuk langkah yang keenam, bidang U dan bidang V sama akibat dari langkah 5. Maka pengandaian salah karena kontradiksi antara langkah kedua yang berbunyi garis AB terletak pada dua bidang berbeda yaitu bidang U dan bidang V dan langkah ke-6. Karena pengandaian salah maka garis AB dan garis CD sama. Kesimpulannya, garis AB merupakan garis perpotongan bidang U dan bidang V. Akibat dari langkah 3 yang berbunyi, andaikan garis CD tidak sama dengan garis AB dan merupakan garis perpotongan bidang U dan bidang V. Dan langkah 8. Teorema 6.7. Terdapat 4 titik sebarang yang 3 diantaranya tidak kolinear. Langkah pertama, garis AB berpotongan dengan garis CD. Premis. Yang kedua, garis AB dan garis CD berpotongan di titik E karena teorema 6.1. Teorema 6.1 berbunyi dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Langkah ketiga, garis AB dan CD sebidang karena langkah 2 dan teorema 6.5. Teorema 6.5 berkata, jika dua garis memiliki titik potong, maka garis tersebut sebidang. Berikutnya, titik A, B, C, dan D sebidang karena langkah 3. B pada garis AE dan D pada garis CE karena langkah 2. Langkah 6, andaikan A, B, C kolinear. Premis. Garis AE sama dengan garis CE karena langkah 6 dan langkah 5. Ya, kontradiksi karena langkah 5 dan langkah 7. Sehingga A, B, C non-kolinear karena langkah 8. Simpulannya, terdapat 4 titik sebarang yang 3 diantaranya tidak kolinear. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan geometri proyektif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Muhammad Hizbul Ansor, NIM terakhir 003. Dia Luciana Dewi, NIM terakhir 029. Akilah Serdai Sinabila, NIM terakhir 099. Dan Rasun Alifia Kusuma, NIM terakhir 101. Pertama, saya akan menjelaskan prinsip dualitas. Prinsip dualitas merupakan salah satu sifat yang istimewa pada geometri proyektif. Menyatakan bahwa dalam bidang proyektif, setiap definisi tetap berarti dan setiap dalil tetap benar. Apabila kita tukar kata titik dengan garis, terletak pada dengan melalui, menghubungkan dengan memotong, segaris dengan berpotongan pada satu titik. Dalam aksioma 1 dinyatakan bahwa terdapat sebuah titik dan sebuah garis yang tidak insiden. Berdasarkan prinsip dualitas, dengan mengganti istilah titik dengan garis dan istilah garis dengan titik diperoleh dual aksioma 1. Adalah aksioma 1 itu sendiri. Dengan cara yang sama terhadap aksioma berikutnya, diperoleh teorema-teorema berikut. Yang pertama,
adalah teorema 6.8 dual aksioma 2 yang berbunyi sebarang titik insiden dengan minimal 3 garis berbeda. Maka terdapat sebarang titik A, ini merupakan premis, lalu ada ruas garis BC tidak insiden dengan titik A. Menurut aksioma 1, terdapat sebuah titik dan sebuah garis yang tidak insiden. Lalu, yang ketiga, ruas garis BC memuat 3 titik berbeda, yaitu titik B, C, dan D. Ini dari aksioma 2, yang berbunyi setiap garis insiden terdapat minimal 3 titik berbeda. Lalu selanjutnya, melalui titik A dan titik B terdapat ruas garis AB dari pernyataan 3 dan aksioma 3, yang berbunyi 2 titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan 1 garis. Lalu, selanjutnya melalui titik A dan titik C terdapat ruas garis AC. Ini dari pernyataan 3 dan aksioma 3, yang berbunyi 2 titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan 1 garis. Lalu, melalui titik A dan titik C terdapat ruas garis AD. Ini dari pernyataan 3 dan aksioma 3, yang berbunyi 2 titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan 1 garis. Yang terakhir, terbukti bahwa titik A insiden dengan ruas garis AB, AC, dan AD. Ini menurut pernyataan nomor 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya ada teorema 6.9 dual aksioma 3, yakni sebarang dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Oke, kita buktikan bersama-sama. Yang pertama, garis K dan L dengan K tidak sama dengan L sebagai premis. Ini garis K dan ini garis L. Kemudian langkah kedua, kita buat premis tambahan. Andaikan garis K dan L insiden dengan dua titik, misal A dan B. Nah, misal seperti ini. Ini titik A dan B. Kemudian langkah ketiga, A dan B ini berinsiden tepat pada satu garis. Hal ini berdasarkan aksioma 3, yakni dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Nah, sehingga garis K sama dengan garis L. Ini akibat dari langkah ketiga. Seperti ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengandaian salah karena kontradiksi dengan pernyataan nomor 1 bahwa garis K tidak sama dengan garis L. Oleh karena itu, garis K dan L insiden dengan tepat satu titik. Maka teorema 6.9 terbukti. Nah, selanjutnya adalah teorema 6.10 atau dual aksioma 4 yang berbunyi jika ABCD adalah 4 garis berbeda sedemikian hingga A irisan B segaris dengan C irisan D, maka A irisan C segaris dengan B irisan D. Nah, ini buktinya. Nah, pertama kita peroleh bahwa ABCD adalah 4 garis berbeda dengan A irisan B segaris dengan C irisan D. Nah, ini sebagai premis. Nah, langkah 2, kita misalkan bahwa titik P ini merupakan A irisan B, titik G merupakan C irisan D. Nah, maka P dan G ini segaris pada garis M. Nah, ini berdasarkan langkah 1. Nah, selanjutnya langkah 3. Nah, kita misalkan bahwa titik R merupakan A irisan C, titik S merupakan B irisan D. Nah, ini dengan teorema 6.9 yang berbunyi sebarang dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Nah, dari langkah 1 kan kita peroleh bahwa ABCD ini 4 garis berbeda. Nah, otomatis irisan dari dua garis tersebut A irisan C, B irisan D ini tepat satu titik. Nah, kita misalkan tadi R sama S.
Nah, selanjutnya langkah 4, ada satu garis N berinsiden dengan titik R dan S. Nah, ini dari langkah 3 kita punya dua titik R dan S, dan aksioma 3 yang berbunyi dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Nah, di sini kita misalkan garis N. Nah, ini sesuai gambar. Nah, ini ada S, R, ini garis N. Nah, selanjutnya langkah 5, kita peroleh titik R dan S segaris atau kolinier. Nah, ini berdasarkan langkah 4 dan definisi I yang berbunyi titik P1, P2 sampai Pn dikatakan kolinier jika terdapat sebuah garis yang memuatnya. Nah, ini dari langkah 4 tadi. Nah, kita punya di kedua titik R dan S. Nah, dia ini terdapat pada garis yang memuatnya yaitu garis N. Nah, oleh karena itu keduanya merupakan titik yang segaris atau kolinier. Nah, selanjutnya langkah 6. Kita peroleh bahwa A irisan C segaris dengan B irisan D dari langkah 3 dan 5. Nah, karena R merupakan A irisan C dan S merupakan B irisan D. Nah, karena langkah 5 juga dia menyebutkan bahwa keduanya segaris, nah, maka kita punya A irisan C segaris dengan B irisan D. Nah, jadi terbukti dari teorema 6.10. Selanjutnya adalah teorema 6.11 atau dual aksioma 7 yang berbunyi 3 garis diagonal pada komplit kuadrilateral tidak pernah konkuren. Buktinya yaitu yang pertama, titik E, F, dan G merupakan titik diagonal. Ini sebagai premis. Selanjutnya, andaikan garis EF, EG, dan FG yang merupakan garis diagonal adalah konkuren. Ini merupakan premis tambahan. Lalu, garis EF, EG, dan FG berinsiden di satu titik, misal P, berdasarkan definisi B, yang berbunyi, garis-garis yang insiden dengan titik yang sama disebut konkuren. Lalu, melalui titik E dan P dapat dibuat garis EP berdasarkan aksioma 3 yang berbunyi dua titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan satu garis. Sehingga diperoleh titik E pada EP, titik F pada EP, dan titik G pada EP berdasarkan langkah kedua dan langkah ketiga. Akibatnya, titik F, titik G, dan titik E kolinier berdasarkan definisi I yang berbunyi titik-titik P1, P2, sampai dengan Pn dikatakan kolinier jika terdapat sebuah garis yang memuatnya. Sehingga kontradiksi berdasarkan langkah ke-6 dan aksioma 7 yang berbunyi 3 titik diagonal pada komplit kuadrangle tidak pernah kolinier. Jadi, ketiga garis diagonal tidak konkuren berdasarkan langkah kedua dan langkah ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 kelas 2018U akan menjelaskan mengenai geometri proyektif. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Kafid Octavian P dengan NIM 17030174038, Cecilia Mei Cahyani NIM 18030174009, Dava Imadul Bilad NIM 18030174013,
dan Sabila Putri Arliani, NIM 180307144077. Pokok bahasan kami yaitu perspektif, perspektivitas, proyektif, dan teorema Desargues. Yang pertama yaitu perspektif, elementary correspondence atau korespondensi dasar, yaitu pemetaan satu-satu antara pencil of points dengan pencil of lines disebut elementary correspondence jika setiap titik pada pencil of points insiden dengan garis yang koresponden dengan pencil of lines. Selanjutnya yaitu perspektivitas. Pemetaan satu-satu antara dua pencil of points disebut perspektivitas jika garis insiden dengan titik yang berkorespondensi dengan dua pencil of points konkuren. Titik di mana garis tersebut berpotongan disebut center of the perspectivity atau pusat perspektivitas. Dari gambar di samping yaitu titik P sebagai pusat perspektivitas. Selanjutnya, pemetaan satu-satu antara dua pencil of lines disebut perspektivitas jika titik insiden dengan garis yang berkorespondensi dengan dua pencil of lines itu kolinier atau berada pada garis yang sama. Garis yang memuat titik yang berpotongan disebut axis of the perspectivity atau sumbu perspektivitas. Dari gambar di samping yang menjadi sumbu perspektivitas yaitu garis Z. Selanjutnya adalah proyektif. Proyektif atau proyektivitas adalah perluasan dari perspektivitas. Dua bangun F dan F aksen dikatakan proyektivitas jika bangun yang satu diperoleh dari yang lain dengan suatu transformasi proyektif. Artinya, jika F aksen dapat diperoleh dari deretan bangun-bangun F, F1, F2 hingga FK sedemikian hingga F perspektif terhadap F1, F1 perspektif terhadap F2, dan seterusnya hingga FK perspektif terhadap F aksen, maka F proyektif terhadap F aksen. Ilustrasinya seperti ini. Jika diketahui ada garis A, garis B, dan garis C dengan titik A, titik B, dan titik C membentuk bangun ABC. Kemudian ada titik O, sehingga proyeksi dari A, titik A adalah A aksen, titik B adalah B aksen, dan titik C adalah C aksen. Dengan proyeksi dari garis A adalah garis A aksen, garis B adalah garis B aksen, dan garis C adalah garis C aksen. Bangun A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen perspektif terhadap titik O, sehingga simbolnya adalah A, B, C, perspektif terhadap titik O, simbolnya seperti ini, A aksen, B aksen, C aksen. Untuk ilustrasi selanjutnya adalah sama jika kita mengetahui ada garis A, garis B, garis C, titik A, titik B, dan titik C. Kemudian ada garis Z1 di mana proyeksi dari titik A adalah titik A aksen, titik B adalah titik B aksen, dan titik C adalah titik C aksen. Garis A adalah garis A aksen, garis B adalah garis B aksen, dan garis C adalah garis C aksen. Maka bangun ABC perspektif terhadap bangun A aksen, B aksen, C aksen terhadap garis Z1. Kemudian ada garis Z2 di mana bayangan dari titik A aksen adalah A double aksen, B aksen, B double aksen, C aksen, C double aksen, garis A aksen dengan garis A double aksen, garis B aksen dengan garis B double aksen, dan garis C aksen dengan garis C double aksen. Dari 3 kali proyeksi tersebut, maka bangun A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen perspektif terhadap garis Z1, dan bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan A double aksen, B double aksen, C double aksen perspektif terhadap garis Z2. Sehingga
ABC, perspektif terhadap A aksen, B aksen, C aksen, perspektif terhadap A double aksen, B double aksen, C double aksen. Karena bangun A double aksen, B double aksen, C double aksen dapat didapatkan dari proyeksi dari ABC, maka dapat disimpulkan bahwa A, B, C, dan A double aksen, B double aksen, C double aksen adalah proyektivitas dan dinyatakan dengan simbol tersebut. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai teorema Desargues. Teorema ini berbunyi sebagai berikut. Dalam ruang proyektif, dua segitiga berada pada perspektif aksial jika dan hanya jika keduanya berada pada perspektif terpusat. Atau dengan kata lain, teorema Desargues ini dapat dinyatakan dengan perpotongan garis AB dengan garis DE, garis AC dengan garis DF, serta garis BC dengan garis EF kolinier jika dan hanya jika garis AD, garis BE, dan garis CF konkuren. Untuk pembuktian yang pertama, yaitu pembuktian ke kiri teorema Desargues. Jika garis AD, garis BE, dan garis CF konkuren, maka perpotongan garis AB dengan garis DE, garis AC dengan garis DF, serta garis BC dengan garis EF kolinier. Yang pertama, kita memiliki segitiga ABC dan segitiga DEF sebagai premis. Kemudian, kita memiliki garis AD, garis BE, dan garis CF konkuren di titik T sebagai premis tambahan. Selanjutnya, garis AB dan garis DE berpotongan. Misalkan, perpotongan garis AB dengan garis DE adalah titik X berdasarkan teorema 6.1 yang berbunyi dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Berikutnya yaitu garis BC dengan garis EF berpotongan. Misal perpotongan garis BC dan garis EF adalah titik Y. Langkah ini berdasarkan pada teorema 6.1. Kemudian, garis AC dengan garis DF berpotongan. Misalkan perpotongan garis AC dengan garis DF adalah titik Z. Langkah ini juga berdasarkan pada teorema 6.1. Selanjutnya, garis AB, garis BC, dan garis AC terletak pada bidang yang memuat segitiga ABC. Langkah ini berdasarkan pada definisi segitiga, yaitu segitiga adalah himpunan tiga titik non-kolinier dan tiga garis insiden dengan setiap pasangan titik tersebut. Langkah berikutnya, garis DE, garis EF, dan garis DF terletak pada bidang yang memuat segitiga DEF. Langkah ini juga berdasarkan pada definisi segitiga. Selanjutnya, misal garis H merupakan perpotongan bidang yang memuat segitiga ABC dan segitiga DEF. Hal ini berdasarkan teorema 6.6, yaitu jika dua bidang berpotongan, maka perpotongannya adalah sebuah garis. Selanjutnya, kita peroleh bahwa X pada garis H. Hal ini berdasarkan langkah 3 dan langkah 8. Berikutnya, Y pada garis H. Hal ini diperoleh dari langkah 4 dan langkah 8. Selanjutnya, titik Z pada garis H, yaitu diperoleh dari langkah ke-5 dan langkah ke-8.
Berdasarkan langkah 9, 10, dan 11 diperoleh bahwa titik X, Y, Z kolinier. Atau dengan kata lain, perpotongan dari garis AB dengan garis DE, garis BE dengan garis EF, dan garis AC dengan garis DF kolinier. Bukti sebelumnya terjadi jika kedua segitiga terletak pada bidang yang berbeda. Lalu, bagaimana jika kedua segitiga terletak pada bidang yang sama? Pembuktiannya seperti berikut. Pembuktian teorema Desargues pada bidang yang sama. Yang pertama, segitiga ABC dan segitiga DEF sebidang, premis. Langkah kedua, garis AD, garis BE, dan garis CF kongruen di titik T, premis tambahan. Langkah ketiga, ambil titik O di luar bidang yang memuat segitiga ABC dan segitiga DEF yang merupakan konstruksi titik. Langkah keempat, proyeksikan segitiga ABC terhadap titik O sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Alasannya merupakan proyeksi. Langkah kelima, garis A aksen D, B aksen E, dan C aksen F konkuren di titik O aksen menurut langkah 4. Langkah keenam, garis DE dan garis A aksen B aksen berpotongan. Misal pada titik X sama dengan DE irisan A aksen B aksen teorema 6.1 yang berbunyi dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Langkah ketujuh, garis EF dan garis B aksen C aksen berpotongan. Misal titik Y sama dengan E aksen EF irisan B aksen C aksen teorema 6.1 yang berbunyi seperti sebelumnya, dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Langkah ke-8, garis DF dan garis A aksen C aksen berpotongan. Misal titik Z sama dengan DF irisan A aksen C aksen teorema 6.1 yang sama juga berbunyi dua garis berbeda insiden dengan tepat satu titik. Langkah ke-9, DE, EF, dan DF terletak pada bidang yang memuat segitiga DEF. Ini merupakan definisi segitiga, yang mana segitiga adalah himpunan tiga titik non-kolinier dan tiga garis insiden dengan setiap pasangan titik tersebut. Langkah ke-10, A aksen B aksen, B aksen C aksen, dan A aksen C aksen terletak pada bidang yang memuat segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yang merupakan definisi segitiga juga. Langkah ke-11, misal garis H merupakan perpotongan bidang yang memuat segitiga DEF dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yang merupakan teorema 6.6, yang berbunyi, jika dua bidang berpotongan, maka perpotongannya adalah sebuah garis. Langkah ke-12, titik X pada garis H. Ini dari langkah 5 dan langkah 10. Yang ke-13, titik Y pada garis H. Ini dari langkah 6 dan langkah 10. Yang selanjutnya, titik Z pada garis H. Ini dari langkah 7 dan langkah 10. Dan langkah ke-15 adalah titik X, Y, Z kolinier. Ini dari langkah 9, 10, dan 11. Jadi kesimpulannya, DE irisan A aksen B aksen, EF irisan B aksen C aksen, dan DF irisan A aksen C aksen kolinier. Nah, jadi dapat dilihat jika ruang proyeksi memiliki dimensi 3 sehingga terbukti. Dan jika ruang proyeksi memiliki dimensi kurang dari 3, misal dimensi 1 atau dimensi 2, maka pembuktian akan gagal karena tidak mungkin untuk menemukan sebuah titik di luar bidang.
Dan dualitas dari teorema Desargues adalah teorema Desargues itu sendiri, karena dalam teorema ini terdapat biimplikasi dengan implikasi yang pertama adalah dual dari implikasi kedua. Terima kasih. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Afifah, NIM terakhir 0554. Saya Ramadina, NIM terakhir 062. Saya Far Mubarok, NIM 066. Saya Nimas Izmi Aufa, NIM terakhir 081. Pokok bahasan oleh kelompok 1 yang pertama adalah teorema Pappus, yang kedua dualitas teorema Pappus, yang ketiga teorema Pascal, dan yang keempat adalah aplikasi geometri proyektif. Langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yakni teorema Pappus. Jika diberikan himpunan 3 titik, yaitu titik A1, A2, A3 yang kolinier atau segaris, dan himpunan 3 titik B1, B2, B3 yang juga kolinier, maka titik X sama dengan perpotongan antara A1, B2, dan A2, B1, kemudian Y adalah perpotongan dari A1, B3, dan A3, B1, kemudian Z adalah perpotongan antara A2, B3, dan A3, B2, maka titik X, Y, Z juga kolinier atau juga segaris. Untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik A1, A2, dan A3 kolinier atau segaris. Kemudian titik B1, titik B2, titik B3 juga kolinier. Kemudian titik X adalah perpotongan antara A1, B2, dan A2, B1. Selanjutnya, titik Y adalah perpotongan antara A1, B3, dan A3, B1. Kemudian titik Z adalah perpotongan antara A2, B3, dan A3, B2. Titik A2, A3 diproyeksikan terhadap XY oleh B1. Sesuai dengan proyektif, kemudian XY juga diproyeksikan terhadap titik B2, B3 oleh A1. Sehingga pada langkah ke-8 diperoleh A2, A3 proyektif terhadap B2 dan B3. Selanjutnya, A1, A2 diproyeksikan terhadap YZ oleh titik B3. Kemudian titik YZ juga diproyeksikan terhadap B1, B2 oleh titik A3. Sehingga pada langkah ke-11 diperoleh A1, A2 proyektif terhadap B1, B2. Kemudian titik A1, A3 diproyeksikan terhadap XZ oleh titik B2. Dan XZ juga diproyeksikan terhadap B1, B3 oleh titik A2. Sehingga pada langkah ke-14 diperoleh A1, A3 proyektif terhadap B1, B3. Nah, dari langkah 8, langkah 11, dan langkah 14 diperoleh bahwa A1, A2, A3 proyektif terhadap B1, B2, B3. Karena A1, A2, A3 kolinier, dan B1, B2, B3 juga kolinier, kemudian A1, A2, A3 proyektif terhadap B1, B2, B3, maka X, Y, Z juga kolinier atau segaris. Selanjutnya adalah dualitas teorema Pappus. Selanjutnya yaitu bahasan pokok yang kedua, dualitas dari teorema Pappus, yang berbunyi diberikan himpunan garis kongruen A, B, C, dan himpunan garis kongruen A, B, C, A kecil, B kecil, C kecil, maka garis X, Y, Z yang secara terurut didefinisikan oleh pasangan titik potong A besar irisan B kecil, dan A kecil irisan B besar, A besar irisan C kecil, dan A kecil irisan C besar, B besar irisan C kecil, dan B kecil irisan C besar adalah kongruen. Lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa dualitas teorema Pappus ini merupakan dualitas dari teorema yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Nur tadi, yang dimana kita mengubah poin menjadi titik
dan garis menjadi titik. Dan di sini dari yang diketahui premis yang pertama itu pembuktiannya ada garis ABC itu yang kongruen. Lalu garis A kecil, B kecil, C kecil juga kongruen dari premis, dan X merupakan garis yang melalui titik potong A besar, irisan B kecil, dan A kecil irisan B besar. B sendiri merupakan garis yang melalui titik potong A besar, irisan C kecil, dan A kecil irisan C besar. Dan Z merupakan garis melalui titik potong B besar, irisan C kecil, dan B kecil, irisan C besar, yang merupakan premis tambahan. Dan dari langkah-langkah tersebut, kita ketahui bahwa X, Y, Z ini merupakan kongruen karena dari prinsip dualitas itu sendiri dan juga teorema Dasher-Gauss yang sudah kita pelajari dari kelompok sebelumnya. Di mana penjelasannya lanjut. Merupakan prinsip dualitas yang menyatakan bahwa dalam bidang proyeksi, setiap definisi berarti tetap dan setiap dalil tetap benar apabila ditukar tiap katanya, misalkan dari garis ke titik ataupun dari titik ke garis. Dan dari teorema Dasher-Gauss, lanjut. Dari teorema Dasher-Gauss juga telah dijelaskan bahwa X, Y, Z ini merupakan garis yang kongruen. Next. Selanjutnya adalah bahasan yang ketiga, yaitu teorema Pascal. Lanjut. Nah, teorema Pascal ini berbunyi, jika titik-titik A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 terletak pada lingkaran, maka titik X, di mana X adalah A1, B2, irisan A2, B1, Y, A1, B3, irisan A3, B1, dan Z, A3, B3, A2, B3, dan A3, B2 adalah kolinier atau segaris. Nah, pembuktiannya yang pertama, kita mempunyai premis di mana A1, A2, A3, B1, B2, dan B3 terletak pada lingkaran. Selanjutnya ada X, Y, Z yang telah disebut tadi, di mana X-nya A1, B2, irisan A2, B1, Y, A1, B3, irisan A3, B1, dan Z, A2, B3, irisan A3, B2. Gambarnya bisa dilihat di samping. Kemudian misalkan ada titik lain di mana P dan Q. P-nya sendiri itu adalah A1, B2, irisan A3, B1, dan Q adalah A1, B3, irisan A3, B2. Ini adalah premis tambahannya. Nah, sini kita akan buktikan X, Y, Z tadi adalah kolinier. Langkahnya proyeksikan B1, A1, B1, A1, A3, dan B1, B2 pada Y. Nah, proyeksi ini menghasilkan A1, X, P, dan B2. Nah, kemudian dengan cara yang sama proyeksikan B3, B2, B3, A1, B3, A2, dan B3, B2 oleh Y, di mana ini menghasilkan A3, Z, P, dan B2. Nah, langkah selanjutnya kita kirimkan atau hubungkan A1 ke Q, A3 ke P, B2 ke B2, dan X ke Z. Ini akibat dari poin nomor 6 dan 7. Nah, selanjutnya karena dari poin nomor 8 ini tadi dijelaskan bahwa proyeksi terhadap Y ini menghasilkan X ke Z atau mengirim X ke Z, maka bisa disimpulkan bahwa X, Y, Z ini kolinier atau segaris. Gambarnya bisa dilihat seperti gambar di samping.
Nah, begitu penjelasan untuk teorema Pascal. Lanjut. Dan yang keempat adalah aplikasi geometri proyektif. Nah, aplikasi geometri proyektif sendiri dalam kehidupan sekarang itu bisa dilihat ketika kita melihat gambar 3 dimensi pada layar HP, layar komputer, layar laptop, seperti itu, di mana perhitungan untuk menghasilkan citra realistik dihitung dengan menggunakan geometri proyektif. Kemudian salah satu contoh aplikasi geometri proyektif adalah pada kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum adalah sebuah kamera yang terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti kaleng, karton, kardus, kayu, bahkan dari kertas yang kedap cahaya, lalu kita lubangi dengan sebuah jarum yang berfungsi sebagai lensa. Kemudian untuk kembali untuk kamera lubang jarum sendiri, seperti yang kita tahu, untuk cara kerja dari kamera merupakan suatu lubang. Kamera lubang jarum adalah juga bisa didefinisikan sebagai sebuah lubang pada ruangan gelap yang mengarahkan ke objek dengan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, maka akan terproyeksikan ke dalam ruang gelap dalam posisi terbalik. Nah, gimana sih caranya penggunaan kamera lubang jarum sendiri? Kamera lubang jarum seperti yang kita lihat bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana seperti kaleng, karton, kardus, kayu, bahkan kertas yang kedap cahaya. Setelah kita membuat kamera lubang jarumnya sendiri, kita juga kemudian kita akan memberikan atau memasukkan kertas foto emulsi ke dalam kamera tersebut, sehingga kertas emulsi ini bisa merekam gambar yang akan kita ambil dan terproyeksikan pada saat kita potret nanti. Jadi kertas emulsi ini berguna untuk menangkap atau memproyeksikan cahaya pada gambar yang akan kita ambil itu. Setelah kita mengambil gambar, kemudian kita akan mencuci kertas emulsi pada ruangan yang gelap dengan menambahkan beberapa cairan, seperti cairan developer, cairan stop bath, dan cairan fixer. Lanjut. Kamera lubang jarum sendiri merupakan sebuah kotak lampu ketat dengan sebuah film yang melekat di dalam wajah dengan lubang jarum pada wajah berlawanan yang tercakup sampai sebelum pengambilan foto. Satu film ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya merupakan kertas foto emulsi. Kamera lubang jarum yang ideal adalah di mana lubang jarum merupakan titik kecil tak berhingga dalam sebuah kotak dengan dinding tipis tak berhingga di alam semesta, di mana cahaya bergerak dalam garis lurus sempurna. Nah, dalam dunia nyata, lubang jarum harus memiliki beberapa daerah, yaitu dinding kamera dengan beberapa ketebalan. Nah, ketika cahaya nyata melewati lubang kecil, ketika cahaya pada gambar yang ingin kita ambil melewati lubang yang kita buat dari setitik jarum itu nanti cahayanya akan terdifraksi atau tersebar sedikit tergantung pada ukuran lubangnya itu nanti. Nah, titik pada lubang jarum di depan kamera dan film terpasang ke sisi berlawanan pada kotak. Next. Nah, cahayanya nanti akan tersebar dari setiap titik ke segala arah, namun hanya sinar cahaya yang ditujukan tepat pada lubang jarum akan mampu mencapai film, karena filmnya nanti kan kertas foto emulsinya ditaruh di dalam kotak tersebut. Nanti yang terserap sinar cahayanya itu yang lubang jarumnya tepat di depan lubang jarum yang dibuat tadi, tepat di depan kertas foto emulsinya. Next. Kembali lagi. Nah, dengan demikian, citra intinya adalah pada film. Nah, pada intinya di sini adalah di kertas emulsinya. Bahwa seperti yang kita lihat, jika ada
jika kita terus melacak akhir dari kertas emulsinya itu sendiri, akan menciptakan gambar dalam kertas emulsinya, kertas foto emulsinya. Jadi, dalam dunia nyata, tentu saja objek dalam foto tersebut tidak perlu berdiri paralel di bagian depannya lubang jarum tersebut. Seperti itu. Jadi proyeksi dari gambar atau proyeksi dari model foto yang akan difotokan akan terproyeksikan dalam kertas emulsi pada lubang jarum, dan kemudian jika kita ingin mengetahui hasil dari foto yang kita ambil, kita bisa mencuci dari kertas foto emulsi tersebut di dalam ruang gelap, seperti itu. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.